Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data merupakan ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data kita. Ukuran statistik Nah, untuk ukuran penyebaran data ini ada 3 yang akan kita bahas. Ada 3 macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah range. Yang kedua adalah standar deviasi atau simpangan baku. Yang ketiga adalah varian. Nah, hari ini kita akan bahas yang 3 ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah range. Range, masih ingat kita kemarin udah pernah membuat range data. Kemarin kita udah buat penyebaran data, itu tugas pertama ya, buat penyebaran data. Lalu kalian hitung atau lihat range-nya berapa. Nah, untuk range ini mudah sekali. Range ini merupakan satu ukuran data statistik yang menunjukkan jarak penyebaran datanya antara dari nilai yang terendah kepada yang tertinggi. Nah, berapa nanti jaraknya? Nah, untuk rumusnya saya ingatkan aja. R sama dengan H per L. Nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Nah, berarti itulah range-nya ya. Kita buat contohnya, misalnya ada nilai ujian semester si A misalnya. Nah, si A ini nilainya 60, 50, 70, 55, 40. Nah, misalnya ini adalah nilai ujian semesternya per mata pelajaran misalnya. Nah, nanti kita mudah aja mencari range-nya, dimana nilai tertingginya berapa dan lihat nilai terendahnya. Jadi ini H-nya, ini L-nya. Nanti R-nya sama dengan 70 dikurang dengan 40. Berarti range-nya ada 30 penyebaran datanya. Oke. Nah, masuk yang kedua adalah standar deviasi atau simpangan baku. Seberapa besar nilai atau skornya itu telah menyimpang dari min-nya. Min. Nah, itu yang deviasi. Merupakan seberapa jauh nilai atau data tersebut menyimpang dari min-nya. Nah, kalau standar deviasi adalah deviasi yang telah distandarkan atau deviasi yang telah dibekukan. Nah, makanya ada yang juga istilahnya simpangan baku.
karena si deviasi ini adalah data menyimpang. Nah, untuk mencari standar deviasi, rumusnya adalah kita cari dulu untuk standar deviasi, kita cari dulu rumus deviasinya. Kita hapus ini ya. Deviasi lambangnya D kecil, X dikurang X bar. Nah, ini adalah rumus untuk deviasi. D adalah deviasi, X adalah nilai atau skor, lalu X bar adalah min. Nah, lalu untuk rumus standar deviasinya adalah SD, standar deviasi. SD adalah akar dari sigma D kuadrat per N. Oke, ini untuk standar deviasi atau menggunakan rumus sigma FD per N, FD kuadrat per N. Kita bisa gunakan kedua rumus ini. Standar deviasi sama dengan sigma D dikuadratkan per N. Ini dia. Berarti kita cari dulu deviasinya, deviasi yang telah dikuadratkan. Berarti setelah kita cari nanti hasil pengurangan antara X dikurang X bar dikurang min, nanti baru kita kuadratkan. Nah, lalu dibagi dengan N-nya ya. Nah, itu yang untuk standar deviasi. Ini adalah untuk rumus untuk data tunggal yang F-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah untuk data tunggal dan data kelompok. Atau data tunggal yang F-nya besar dari 1, lebih dari 1, dan untuk data kelompok. Nah, jadi sama rumusnya. Yang ini adalah untuk data tunggal yang frekuensinya itu lebih dari 1, dan untuk data kelompok juga ini. Nah, sedangkan yang untuk data tunggal yang frekuensinya cuma 1, maka rumusnya ini sigma D kuadrat per N. Kalau untuk yang data tunggal frekuensinya lebih dari 1 dan data kelompok, itu rumusnya adalah sigma FD kuadrat per N. Jadi kita cari dulu F-nya kali D kuadrat. Kita kalikan dulu, F ini frekuensi ya. Kita kalikan dulu frekuensi dengan D kuadrat. Baru nanti cari sigmanya. Baru kita bagi, lalu kita akarkan. Nah, itu untuk rumus si standar deviasi. Nah, ini juga catatannya, kalau misalnya ini X di sini, kalau misalnya ini X-nya adalah untuk ini ya, X-nya ini sama dengan nilai ya, nilai atau skor tadi ya. Nah, ini dipakai untuk data tunggal. Nah, kalau misalnya data kamu adalah data kelompok, X-nya yang dipakai adalah nilai tengah. Nah, ini tetap min. Nah, jadi yang untuk D-nya ya ini adalah X dikurang X bar. Kalau misalnya datanya adalah data tunggal, maka X yang kamu pakai adalah nilainya atau skornya. Kalau misalnya data kamu adalah data kelompok, nah yang kamu pakai yang X-nya itu adalah nilai tengahnya. Jadi kalau misalnya data dan nanti data kelompok, cari dulu nilai tengahnya. Setelah dapat nilai tengahnya baru dikurang dengan min. Nah, oke, kita lihat ke contoh.
ini adalah contoh datanya. Ini nilainya, ini frekuensi. Ini adalah contoh untuk data tunggal ya, yang frekuensinya lebih dari 1 nih. Nah, ini frekuensinya N-nya sama dengan 60. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Coba lihat rumusnya. Untuk mencari standar deviasi kita harus mencari D kuadrat dulu ya. Nah, untuk mencari D, ini rumusnya adalah X dikurang dari sigma X bar. X bar merupakan min. Nah, jadi X, kalau misalnya tadi saya bilang untuk misalnya data tunggal yang menjadi X-nya adalah nilai yang ini. Ya kan, itu tadi ya untuk data tunggal. Kalau misalnya nanti data kamu adalah data kelompok, maka kamu buat dulu X-nya di sini. Buat dulu kolom X. Nah, di sini lihat atau buat nilai tengahnya. Kalau data kelompok ya, cari dulu nilai tengahnya. Nah, itu ya untuk mencari D. Nah, lalu setelah kita dapatkan X-nya, berarti ini X-nya ya. Lalu dikurang dengan X bar atau min. Masih ingat untuk rumus untuk mencari min? Kalau misalnya data kita data kelompok, rumus mencari minnya bagaimana? Data kelompok masih ingat mencari min? X bar sama dengan sigma Fx per N. Ya enggak? Nah, sigma Fx per N itu rumus untuk mencari min. Nah, berarti kita harus mencari dulu Fx. Berarti di sini kita coba kalikan dulu. Jadi di sini adalah Fx. Maka kita akan kalikan 25 kali 2, 24 kali 2, 23 kali 3 dan seterusnya. Nah, setelah kita hitung tadi perkalian antara Fx, F dikali X, maka didapatkan datanya ini. Lalu kita cari sigmanya di bawah, didapatkan sebesar 1174. Nah, maka kita masukkan dulu ke nilai atau rumus min ini 1174. Kita cari tadi Fx barnya atau minnya adalah ini 19,5667. Maka kita akan kurangkan untuk mencari D ini. Mencari D ini kita akan kurangkan nilai dari ini. Ini yang X-nya ya. Saya ingatkan lagi karena ini adalah data tunggal bahwa ini adalah merupakan X-nya. Nah, sedangkan nanti kalau misalnya data kamu adalah data kelompok, maka yang menjadi X-nya adalah nilai tengah. Nah, nanti buat lagi kolom di sini membuat X-nya, lalu itu yang jadi nilai tengah. Nah, nanti kalau misalnya data kelompok, nilai tengah itulah yang dikurang dengan min yang ini. Nah, kalau misalnya hari ini contohnya adalah data tunggal, maka ini yang menjadi nilai X-nya. Maka 25 dikurang dengan 19,5,667, maka hasilnya adalah 5,4333. Lalu kurangi lagi 24 dikurang itu 19,5667, maka dapatnya 19,6541. Seterusnya kita hitung dapat seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita kuadratkan. Kenapa? Karena yang untuk mencari SD itu adalah D kuadrat. Nah, makanya kita kuadratkan dulu D-nya. Nah, ini dari kita dapatkan D-nya, maka kita akan dapatkan kuadratnya. Nanti sebelum masuk ke D kuadrat, nanti kamu akan mendapatkan nilai minus ya. Ini nilai minus ini terjadi kalau seandainya nilai X kamu lebih besar lebih kecil dari nilai minnya. Nah, maka nanti nilainya akan minus. Kalau misalnya nilai X lebih besar dari nilai min-nya, maka deviasinya adalah positif. Nah, kemudian setelah kita dapatkan D-nya, maka kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan 5,433 dikuadratkan dapatnya ini ya. Maka setelah kita hitung, lalu kita cari FD kuadrat. Kita kalikan F-nya frekuensi 2 kali dengan 29,5207. Nah, kita kalikan dapatnya ini. Maka kita cari sigmanya. 367,306. Lalu baru kita masukkan kepada rumusnya ini. Maka kita akan dapatkan hasilnya 2,4383. Nah, yang ketiga adalah varian. Varian adalah disebut juga dengan D kuadrat. Varian rumusnya sama dengan yang standar deviasi, bedanya adalah kita kasih kuadratnya. Cara mencarinya sama, yang untuk
data tunggal atau kelompok. Jadi untuk mencarinya, kalau contohnya tadi adalah datanya yang tadi, maka kita bisa mencari variannya SD kuadrat. Tadi kan SD nya dapat 2,4383, maka dikuadratkan hasilnya adalah 5,9455. Nah, jadi untuk mencari varian mudah. Kalau misalnya kita udah mencari SD, maka kita tinggal kuadratkan saja si variannya, maka dapat nilainya ini. Nah, itu saja ketiga pembahasan materi kita hari ini. Yang pertama adalah range, yang kedua adalah standar deviasi, yang ketiga adalah varian. Range kita udah bahas sebelumnya, masalah range rumusnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Lalu untuk standar deviasi, rumusnya ini untuk data tunggal sigma d kuadrat per n. Kalau data kelompok atau data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1, maka rumusnya akar dari sigma fd kuadrat per n. Nah, sedangkan varian adalah kuadrat dari standar deviasi. Nah, oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.